A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa shiwa thawabih. Bait nomor 20, 21 dan 21. Wa ba'da khamsin wa thalathina hadar bunyana baitillahi lamma dathar. Kemudian bait selanjutnya wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadi tham. Wa ba'da khamsin wa thalathin, setelah Nabi berusia 35 tahun, hadhar, Nabi mengikuti, menghadiri bunyana, pembangunan Baitillah, yaitu Ka'bah, lama ketika andasar, yaitu telah ambrol, telah runtuh, hanya ada sisa-sisa puing-puingnya dan pondasinya saja. Wa hakamuhu wa radu bima hakam. Orang-orang Quraisy memilih Nabi menjadi orang yang menaruh Hajar Aswad. Kenapa? Karena ketika akan ada kejadian penaruhan atau peletakan Hajar Aswad, setiap kepala suku atau setiap kepala bani dari cucu-cucunya Quraisy itu mereka bertengkar sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini? Akhirnya salah satu pembesar ketika itu, yang paling tua ketika itu adalah Abu Umayyah bin Mughirah, ayah dari istri Rasulullah Ummu Salamah. Namanya Abu Umayyah bin Mughirah. Ini salah satu yang paling sepuh ketika pembangunan Ka'bah ini. Ya, setelah bermusyawarah, mereka sepakat siapa yang nanti pertama masuk ke bangunan Ka'bah ini, itu nanti yang akan meletakkan batu Hajar Aswad ini. Ya, akhirnya Nabi itu yang pertama kali masuk ke situ. Tentu ini tidak sengaja, ya, takdir Allah seperti itu. Ya, akhirnya Nabi SAW itu yang dipasrai untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan Nabi pun ketika dipasrai tidak terus diambil sendiri. Nabi mengambil kain, kemudian setiap pimpinan dari setiap bani fulan itu agar memegang kain, kemudian Nabi mengambil Hajar Aswad, meletakkannya di kain tersebut. Para pemimpin ini namanya nakib, ya, nakib jamaknya nuqaba. Para ketua bani-bani ini membawa kain tersebut sampai ke pojok dari sisi yang ada Hajar Aswadnya, terus ditaruh Hajar Aswadnya di situ, ya. Maksudnya kalau di Ka'bah sekarang itu di pojok yang ada Hajar Aswadnya, yang mana kalau orang haji atau umroh tawaf itu mulainya dari situ. Jadi Ruknul Hajar namanya, itu pojok yang ada Hajar Aswadnya. Baik. Jadi ini ketika Nabi berusia 35 tahun. Bait selanjutnya, wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fangkula. Dan setelah Nabi berusia 40 tahun, ursila artinya diutus menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Fi yaumil itsnaini yaqinan fangkula, di hari Senin, dan ini tidak ada perbedaan antara ulama. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan di Sahih Imam Muslim, dzaka yaumun wulidtu fihi wa dzaka yaumun bu'ithtu au unzila alai. Hari Senin itu hari saya dilahirkan, dan hari Senin itu hari saya diangkat menjadi nabi. Jadi ini masalah hari ini tidak ada khilaf seperti itu. Bait nomor 23, fi Ramadhana fi Ramadhana aw Rabi'il awwali
wa suratu Iqra awwalul munazzali. Ya, jadi di sini menjelaskan tentang pengangkatan Nabi menjadi menjadi rasul. Ya. Adapun hari Senin itu sepakat Nabi diangkat menjadi rasul. Tetapi ada khilaf apakah di bulan Ramadan atau di bulan Rabiul Awal. Ya, ada perbedaan pendapat. Apakah awal diturunkannya wahyu itu di bulan Ramadan atau awal diturunkannya wahyu itu di bulan Rabiul Awal. Ya. Adapun yang mengatakan awal diturunkannya wahyu itu di bulan Rabiul Awal, bagaimana ulama mereka yang memiliki pendapat ini menafsirkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu bagaimana? Mereka mengatakan di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan satu kali ila sama'id dunya. Ya, namanya Baitul Izzah di sama'id dunya. Jadi diturunkan dari langit ketujuh di langit pertama sekaligus itu di bulan Ramadan. Adapun diturunkannya ke bumi yaitu secara bertahap itu dimulainya dari bulan Rabiul Awal. Ini bagi yang berpendapat diturunkannya itu di bulan Rabiul Awal, menjawab bagaimana menjelaskan Quran yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, seperti itu. Adapun yang mengatakan di bulan Ramadan itu enggak punya iskal. Ya, diturunkan di langit pertama bulan Ramadan, kemudian awal turunnya Iqra pun di bulan Ramadan. Ya, tetapi ala kulli hal maksudnya khilaf yang mengatakan Ramadan atau Rabiul Awal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, seperti itu. Taib. Kemudian fi Ramadana aw Rabiil Awwali wa suratu Iqra, yakni Al-Alaq awwalul munazzali wa suratu Iqra awwalul munazzali. Taib. Jadi ketika Nabi pertama diutus wahyu, diturunkan, diangkat dari Nabi, itu Nabi merasa ketakutan, ya, sampai-sampai sama Khadijah istrinya dibawa ke saudaranya Khadijah yang bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal itu adalah anak paman ayahnya Khadijah. Jadi ayahnya Khadijah punya paman. Ya, paman dari ayahnya itu punya anak namanya Waraqah. Maka dalam riwayat dikatakan mengatakan kepada Rasulullah itu mengatakan kepada Nabi itu ibnu akhi, ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat nasabnya, ya, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ya, kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul bin Qusay. Jadi sama-sama ketemu di Qusay. Hanya saja kalau Waraqah ke Qusay itu hanya 1, 2, 3, hanya 3 orang. Tapi Nabi ke Qusay itu Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdullah, 4 orang. Jadi dilihat dari nasab yang lebih dekat ini, itu Waraqah menyebut Nabi atau Khadijah membahasakan Nabi ke Waraqah ini ibnu akhika. Ini Muhammad ini anak sepupunya kamu. Ya, walaupun sepupu jauh. Nah, seperti itu. Jadi ini dan Waraqah ini ketika itu dia sudah tanasoro. Tanasoro itu artinya dia sudah memeluk agama Nasrani, dan agama Nasrani ketika itu agama yang lurus. Ya, karena belum ada agama Islam. Ya, seperti itu. Sampai mengatakan laitani kuntu jid'an fa'angsuruhu nasran fa'angsurahu nasran mu'azzara. Atau kurang lebih maknanya, coba ketika nanti Nabi ini diutus, ya, itu saya masih usianya muda. Jid'an itu sebenarnya kambing yang usianya baru 1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun. Artinya masih dalam keadaan yang kuat, sehingga saya bisa menjadi pengikut dari Nabi Muhammad ini. Akan tetapi beliau sudah sepuh sekali dan meninggal dunia. Baik. Bait ke-24. Tsummal wudu'a was salata allamah
Tsummal wudu'a was-salata 'allamah. Tsummal wudu'a was-salata 'allamah Jibrilu wa hiya rak'atani muhkamah. Jadi ini penting sekali ikhwah semuanya, bahwasanya ya rak'atani muhkamah. Ketika masih dalam fase Mekah, sholat itu 2 rakaat. Ya, jadi riwayatnya dikatakan seperti ini. Anna Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma uhiya ilaih. Di awal-awal diturunkannya wahyu, fa'allamahul wudu'a was salata. Terus mengajarkan wudu dan salat. Wa furidas salatu awwala ma furidat rak'ataini. Jadi salat itu ketika masih di fase Mekah, itu salat itu masih 2 rakaat. Ya. Faradallahu salata hina faradaha rak'ataini fil hadar wasafar. Baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, itu sholat jumlah rakaatnya 2 rakaat. Ini wallahu alam ya. Maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat, asar, zuhur dan isya ini 2 rakaat juga. Ya. Nanti akan disebutkan juga di matan ini ya. Sholat yang 2 rakaat, terutama yang 2 rakaat itu maghrib, isya dan zuhur itu menjadi 4 rakaat apabila dalam keadaan mukim. Tetapi dalam keadaan safar tetap seperti pertama boleh 2 rakaat. Adapun subuh itu pengecualian, tidak menjadi 4 rakaat. Ya, jadi yang dimaksud diajarkan sholat di sini di awal turunnya wahyu ini adalah sholat di dalam keadaan pertamanya itu 2 rakaat. Wahiyya rak'atani muhkamah, dihukumi sholat itu 2 rakaat. Tayyib. Kemudian thumma madat isruna yauman kamilah faramatil jinna nujumun ha'ilah. Ha'ilah itu artinya azimah. Ya. Setelah Nabi diutus, yakni 20 hari setelah Nabi diutus menjadi nabi, ya, para jin berbondong-bondong untuk mencuri, untuk nguping ya, wahyu yang diturunkan Allah melalui Sayyidina Jibril kepada Rasulullah. Karena sebelum diutus Nabi, jin itu bisa mencuri khabar yang dibawa malaikat dari langit. Itu jin bisa mencuri. Tetapi setelah diutusnya Nabi, itu sudah tidak bisa lagi. Faramatil jinna nujumun ha'ilah. Kalau ada jin yang ingin mencuri khabar wahyu atau khabar langit yang dibawa malaikat, maka bukan maksudnya satu bintang itu menyerang jin, tapi ada sempilan dari bintang yang lepas berupa api atau syihab atau syuhub, itu kemudian menyerang jin yang ada di langit tadi. Jadi faramatil jinna nujumun ha'ilah artinya azimah. Jadi riwayatnya ada di Sunan Tirmidzi, kanal jinnu yasuduna ila sama yastami'unal wahya. Jadi jin itu sebelum diutusnya Nabi itu ke langit untuk mencuri khabar atau wahyu yang dibawa para malaikat. Fa idza sami'ul kalimah zadu fiha tis'an. Jadi kalau dengar sesuatu, kalimat yang dia dengar itu memang ada benarnya, tapi sama dia ditambah-tambahi sampai berapa ratus, berapa ribu kalimat. Lah itulah yang dibagikan ke ansor-ansor jinnya dari para dukun yang ada di dunia. Campuran dengan wahyu, tetapi tidak wahyu 100%. Makanya ada tepatnya, itu yang tepat dengan yang dibawa malaikat, tapi juga banyak bohongnya. Tapi seperti ini sudah nggak bisa lagi sejak diutusnya Nabi Muhammad. Ya, fa'amal kalimah fatakunu haqqan wa amma ma zaduhu fayakunu batilan falamma bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni'u maqaidahum fadzakaru dzalika li iblis walam takunin nujumu yurma biha qabla dzalik faqala lahum iblis ma hadza illa min amrin qad hadatsa fil ardi. Jadi ketika diutusnya Nabi, jin itu kembali melakukan kegiatan seperti biasanya, mencuri apa berita yang dibawa malaikat. Karena mereka diberi kekuatan untuk bisa terbang.
bisa bertemu dengan malaikat, bisa lihat wujudnya malaikat. Tetapi ketika dia melakukan aksinya, kok nggak bisa? Bahkan ada meteor-meteor atau sempalan dari bintang yang menyerangnya. Akhirnya dia bertemu ke ketuanya para setan, para jin, yaitu iblis, melaporkan ke iblis. Kata iblis, ma hadza illa min amrin qad hadatsa fil ardi. Ini tidak lain tidak bukan karena telah ada kejadian besar yang terjadi di bumi. Ya, faba'atsa junudahu. Akhirnya iblis mengerahkan pasukan. Fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli baina jabalain ura arahu qala bi Makkah. Di Mekah ternyata para jin melihat ada seorang Rasul yang sedang sholat di antara dua gunung di Mekah. Akhirnya para utusan iblis tadi mendatangi iblis lagi, dan iblis mengatakan, hadzal ladzi hadatsa fil ardi. Ini sebabnya kenapa kalian tidak bisa lagi mencuri berita yang ada di langit. Ini sebabnya orang yang sedang sholat ini. Artinya nabi yang sudah diutus, seperti itu. Hadza haditsun hasanun shahih. Ini adalah hadis yang sahih seperti dikatakan Imam Tirmidzi. Baik. Maka faramatil jinna nujumun hailah mengisyaratkan tidak bisanya lagi jin mencuri khabar langit semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bait 26 ya. Tsumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami. Kemudian Nabi melakukan dakwah fi arba'il a'wami. Arba'il a'wami ini kalau kita terjemahkan letterlek di 4 tahun. Tapi maksudnya bukan itu. Jadi yang tepat tsumma da'a fi rabi'il a'wami, di tahun keempat. Kan beda ya. 4 tahun itu artinya selama 4 tahun. Tapi di tahun keempat itu bukan selama 4 tahun, tapi tahun yang keempat. Ya, beda. Maka arba'il a'wami maksudnya bukan 4 tahun, tapi tahun keempat. Tsumma da'a fi arba'il a'wami. Kemudian Nabi memulai dakwah di tahun keempat bil amri jahratan ilal islami. Jadi dakwah secara terang-terangan ini ya itu dimulai di tahun keempat. Jadi dakwah siriyahnya ini selama 3 tahun ya. Di tahun keempat ini dakwah terang-terangan ya, dakwah terang-terangan. Tetapi ya, walaupun Nabi dakwah terang-terangan, bukan berarti kok sahabatnya yang didakwa itu juga mulai dakwah, ngaji, sholat terang-terangan. Dakwahnya Nabi sudah terang-terangan, artinya sudah mulai mendakwahkan ke orang-orang, mulai menyebarkan agama Islam. Tetapi sahabat-sahabatnya belum bisa dakwah terang-terangan. Ada mereka yang sholatnya masih sembunyi juga ada. Karena fase Mekah ini masih fase tertindas. Jadi kalau dikatakan fase Mekah itu fase dakwah, kalau fase Madinah itu fase daulah. Ya. Jadi di fase Mekah ini, jadi bukan berarti dakwah itu terang-terangan kok Islam ini sudah tamakun, sudah kuat, bukan. Tapi Nabi sudah memulai mendakwahkan di luar keluarganya. Ya. Di musim haji, karena orang jahiliyah itu juga ada haji, dan hajinya pun juga di bulan Dzulhijjah. Hanya saja syariatnya berbeda dengan yang di Islam. Tapi haji itu ada, seperti itu. Ya, salah satunya yang awal masuk di dakwah-dakwah Nabi ketika setelah fase sir itu ya yang paling terkenal Abu Bakar. Ya, bahkan Sayyidina Abu Bakar ini mengislamkan 5 orang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, seperti Utsman bin Affan. Ini masuk di tangan Abu Bakar. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Jadi Ali ya dari kalangan anak-anak, Khadijah dari kalangan perempuan, Abu Bakar dari kalangan orang dewasa, Bilal dari kalangan budak ya. Ini adalah hasil dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, dan semuanya orang dekat. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini di tahun keempat ini Nabi mulai mendakwah di luar kalangan keluarganya dan terang-terangan. Nah, di tahun inilah karena Nabi itu mulai dakwahnya terang-terangan, ya, akhirnya Nabi mulai ditindas. Dan orang yang ketahuan masuk Islam dengan Nabi juga ditindas. Makanya setelah tahun keempat kenabian ini, berarti umur Nabi 44 tahun kurang lebih ya,
itu mulai diizinkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, yang mana itu negara Kristen, negara Nasrani. Ya, tetapi terkenal di zaman itu ada pemimpin yang adil, yang bijaksana. Lah disuruh hijrah ke sana sebagian orang yang telah masuk Islam. Bait ke-27, wa arba'un minan nisa wasna asyar minar rijali sahbi kullun qad hajar. Nah ini hijrah ke Habasyah yang pertama atau ke Ethiopia yang pertama. 4 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Dan 4 orang perempuan ini semuanya suami istri. Ya, seperti itu. Nah, ketika mulai dakwah terang-terangan kan udah mulai diizinkan hijrah ke Ethiopia. Lah, di saat ini mulailah Abu Thalib, paman Nabi yang masih belum masuk Islam, itu mulai menjadi pelindung Nabi, bahkan sampai mengorbankan nyawanya juga. Seperti itu. Nah, 4 orang arba'un minan nisa, 4 orang perempuan ini, Ummu Salamah, ya, Ruqayyah, Asma bintu Umais. Ya, satu lagi siapa? Ya, nanti dicari, ya. 12 orang laki-laki, lah ini kita sebutkan ya. Nah, ini yang hijrah ini. Utsman bin Affan itu bersama istrinya Ruqayyah. Abu Hudzaifah bin Utbah bersama istrinya Sahlah bintu Suhail. Nah, Sahlah tadi kurang satu ya. Terus Zubair bin Awam sendiri, Mus'ab bin Umair sendiri, Abdurrahman bin Auf sendiri, Abu Salamah bersama istrinya Ummu Salamah. Utsman bin Mas'ud sendiri, Ja'far bin Abi Thalib bersama istrinya Asma bintu Umais. Abu Saburah sendiri, Hatib bin Amr, Suhail bin Baydha, Abdullah bin Mas'ud. Jadi 12 laki-laki, 4 laki-laki masing-masing bersama istrinya. Ya, tadi yang kita sebutkan yang bersama istrinya, Utsman dengan Ruqayyah, Abu Hudzaifah dengan Sahlah, Abu Salamah dengan Ummu Salamah, Ja'far dengan Asma bintu Umais. Jadi ini hijrah yang pertama. Awal mulanya ketika dakwah jahrah di Nabi dimulai, karena mulai tertekan seperti itu. Baik. Bait ke-12, ke-28, ila biladil Hubsyi. Ya, hijrahnya itu ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Ila biladil Hubsyi fi khamisi am wa fihi adu thumma adu la malam. La malam itu artinya tidak dicela. Malam, tidak ada celaan. Maksudnya apa? Mereka hijrah itu ke Habasyah itu pertama. Kemudian setelah mereka hijrah ke Habasyah yang pertama, yang orangnya tadi cuma sedikit tadi, cuma 16 orang, itu dapat berita di Mekah bahwasanya sekarang di Mekah dakwah Rasul sudah diterima. Sudah tidak ada tekanan lagi. Sudah kondusif. Akhirnya mereka balik pulang. Ketika mereka belum sampai Mekah, baru hampir sampai Mekah dapat kabar ternyata penindasan itu masih ada. Itu hanya berita bohong. Ya, akhirnya karena itu hanya berita bohong, sebagian dari yang 16 tadi ada yang nggak jadi masuk ke Mekah, tapi sudah ada yang terlanjur masuk Mekah nggak bisa balik lagi. Seperti itu. Jadi cuma ada berita bohong seperti itu. Lah akhirnya setelah kejadian itu, karena ada sebagian yang pulang ke Mekah ya, memberitahu bahwasanya di Ethiopia itu, di Habasyah itu nyaman, terjaga, bisa beribadah, maka terjadi hijrah ke Habasyah yang kedua. Jadi hijrah yang pertama ya tahun keempat kenabian, hijrah yang kedua ya setelahnya tahun kelima kenabian. Jadi jaraknya tidak lama. Jadi mereka pada pulang karena mereka mengira bahwa Makkah sudah kondusif, ternyata Makkah belum kondusif. Maka terjadilah hijrah Habasyah yang kedua. Nah, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Mus'ab bin Umair tadi, ya. Mereka itu pulang ke Mekah, ketika ke Mekah sudah nggak bisa balik ke Habasyah lagi, ya karena banyak hal seperti itu. Nah, hijrah yang kedua ini kira-kira yang laki-laki 80-an, yang perempuan belasan. Jadi ya kira-kira 100-an orang, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Bait ke-29, salasatun. Ya, disebutkan jumlahnya hijrah yang kedua ini. Salasatun hum wa samanuna rajul
wa ma'ahum jama'atun hatta kamul. Jumlah hijrah Habasyah yang kedua ini 83 laki-laki ya dan 18 perempuan seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian hijrah Habasyah? Hikmahnya adalah pentingnya kita sebagai seorang dai, thalibul ilmi, aktivis muslim ya, yang memperjuangkan agama Islam, itu pentingnya kita itu untuk memiliki hubungan yang baik dengan siapa saja. Ini penting sekali. Agar apa? Karena kita tidak tahu musuh itu datang dari mana. Apakah dari circle saudara, circle satu suku, circle satu desa, circle satu kecamatan, circle satu kabupaten, satu negara, bahkan orang yang satu bahasa, satu warna kulit itu bisa jadi musuh dakwah kita. Ya. Tapi ketika kita punya hubungan yang luas, yang baik dengan banyak orang, akhlak kita baik, ya, bisa jadi orang itu jauh dari kita dari sisi suku, dari sisi kabilah, jauh dari kita dari sisi kekerabatan, tetapi dia malah menolong kita. Seperti Habasyah ini. Ya. Raja di Habasyah ini itu sukunya Afrika, kulitnya hitam, agamanya Kristen, ya. Tetapi justru malah mau menerima. Nah, ini bisa menjadi alternatif kita untuk bertahan tidak habis. Seandainya sahabat yang di Mekah ini tidak memiliki channel di Habasyah, lah sahabat itu udah habis di Madinah, di Mekah semua, dibunuhi semua. Nah, makanya akhlak yang baik untuk alaqah ini penting sekali. Ya. Terus yang kedua, ya, kita itu dibolehkan, ya, untuk bermuamalah dengan orang selain Islam, ya, selama kita tidak menggadaikan akidah kita, tidak di urusan agama dan akidah, tidak menggadaikan akidah, itu boleh. Bahkan nanti akan disebutkan ini tidak hanya di fase Mekah saja, sampai di fase Madinah pun Nabi pernah berhutang dari orang Yahudi, padahal Nabi bisa tidak berhutang, Nabi bisa berhutang dari sahabat, bahkan sahabat bisa bersedekah ke Nabi. Ini hanya untuk menunjukkan muamalah urusan dunia itu boleh. Ya. Terus juga penting, kita harus membedakan antara mudarah dengan mudahanah. Mudahanah ini haram, mengorbankan agama untuk urusan dunia. Adapun mudarah itu boleh, yaitu mengorbankan dunia tapi untuk kepentingan agama. Ya, selama kita bermuamalah dengan, dan kita akan sebutkan nanti riwayat. Ya, riwayat apa? Nah, ini kita sebutkan sekarang. Ada seorang tokoh dari Quraisy bernama Amr bin As-Sahmi. Ini ayahnya Abdullah bin Amr bin As. Dikirim Quraisy membawa hadiah, membawa sogokan, membawa benda-benda kulit yang mahal, karena kulit Arab ini terkenal mahal di dunia, untuk menyogok Raja Najasyi agar menyerahkan 100 orang ini dibawa ke Mekah. Ya kan? Nanti akan kita sebutkan nih percakapannya. Nah, percakapan ini terjadi antara Raja Najasyi, Amr bin As, dan sahabat yang jadi juru bicara kaum muslimin adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi percakapannya panjang sekali. Ya, jadi intinya saya cuplik ya. Ketika Amr bin As datang ke Ethiopia, itu Amr bin As tidak langsung mendatangi raja, tapi mendatangi orang di sekitar raja agar dikasih hadiah satu-satu, agar nanti orang ini ketika Amr bin As langsung bertemu raja, orang ini mengatakan ke raja, sudah raja, pulangkan saja para 100 orang ini ke negaranya, karena ahli negaranya itu lebih tahu akan keadaan 100 orang ini. Tapi Raja Najasyi ini adalah orang yang berakal. Dia mengatakan, tidak, sampai saya mendengar langsung dari mereka. Akhirnya Ja'far ini bukti bahwasanya orang muslim di Ethiopia tidak mengorbankan agama dan akidahnya dan syariatnya. Akhirnya Raja Najasyi mengatakan ini, coba satu orang dari kalian 100 bicara.
Akhirnya bicara Ja'far. Bilang apa? Ja'far berkata, "Ayyuhal Malik." Wahai raja, ini kata Ja'far. Di depan Amr bin As, para menteri raja, dan di depan raja sendiri. Karena raja ingin mendengar langsung. Karena kalau dari laporannya Amr bin As, ini orang ini kabur dari negara kami, dan kami ingin mengambil lagi, dan kami lebih paham apa yang kami perlakukan kepada mereka. Maka Raja Najasyi, serahkan aja ke kami lebih tahu apa yang harus kami lakukan ke mereka. Tapi Raja Najasyi mengatakan, tidak bisa, karena saya sudah berjanji ke mereka ingin memberikan keamanan atau suaka. Tidak mungkin saya mengingkari janji suaka saya, dan ini akan hina bagi saya, karena nama baik saya akan hilang. Ya kan? Akhirnya Ja'far sudah bicara. Dia mengatakan, "Ayyuhal Malik, kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnam, na'kulul maitah, na'til fawahish, naqta'ul arham, nusiul jiwar, ya'kulul qawiyyu minna dha'if, fakunna ala dhalik hatta ba'athallahu ilaina rasulan na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu wa da'ana ila Allahin wahidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna nahnu na'bud wa aba'una min duni minal hijar wal awthan wa amarna bisidqil hadith wa ada'il amanah wa sidqil rahim wa husnul jiwar wa kafil maharim wa dima wa nahana 'anil fawahish wa qulil zur ila akhiri ma hunalik. Jadi kita itu dulu serba kegelapan. Berzina, fawahish, menyembah patung, tidak menepati jiwa dan sebagainya. Kemudian datang Nabi menyuruh kita untuk menyembah Tuhan yang satu dan lain sebagainya, sesuatu yang mulia. Ya, akhirnya kata Raja Najasyi, tidak mungkin saya melepas orang yang baik seperti ini kepada kalian. Akhirnya hampir Amr bin As putus asa, mau pulang ke Mekah. Tapi dia berpikir, tidak mungkin saya pulang ke Mekah dengan tangan kosong. Mereka harus saya balikkan ke Mekah. Akhirnya dia berpikir, oh iya, besok saya akan ke raja kembali. Kemudian saya akan berkata kepada raja, coba raja, tanya ke mereka, apa akidah mereka tentang Isa bin Maryam. Karena Najasyi ini Nasrani. Dan Amr bin mengatakan, mereka wahai raja, mereka tidak menuhankan Isa bin Maryam. Mereka tidak menyembah apa yang kamu sembah. Coba besok tanyakan. Nah, kata Amr bin As, artinya ini mesti berhasil. Nah, akhirnya datanglah hari besok. Baik. Kemudian lain. Madza taquluna fi Isa idza sa'alakum anhu. Ya, akhirnya Madza taquluna fi Isa? Apa ini, tentu ini besok harinya. Apa akidah kalian tentang Isa? Terus dia mengatakan naqulu fihi alladzi ja'a bihi nabiyuna. Terang-terangan. Saya mengatakan di Isa sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad berkata tentang Isa, huwa Abdullah wa Rasulullah wa ruhullah wa kalimatullah alqaha ila Maryamil adra. Kemudian ketika Najasyi mendengarkan bahwasanya Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan, Najasyi, apa yang dilakukan Najasyi? Dzaraban Najasyi yadahu ilal ardi fa'akhadha minha udan. Jadi Najasyi itu memukulkan tangannya di tanah, kemudian mengambil sebuah tongkat yang lurus, terus berkata, ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal udan. Jadi apa yang diajarkan Isa ke umatnya persis tidak ada bedanya dengan apa yang kamu katakan, bahwasanya Isa itu hamba bukan Tuhan. Jadi Najasyi membenarkan bahwasanya Isa itu bukan Tuhan. Makanya Najasyi nanti akan masuk Islam. Dan Amr bin As juga nanti jadi temannya Najasyi, dan Amr bin As juga masuk Islam gara-gara Najasyi. Tapi nanti, maka ada teka-teki sahabat tapi masuk Islam gara-gara tabiin. Itu siapa? Amr bin As. Amr bin As ini sahabat ketemu Nabi, tapi Najasyi ini tabiin, nggak sempat ketemu Nabi walaupun masuk Islam karena dihabasin terus. Jadi Amr bin As ini sahabiyun aslama ala yadi tabi'i.
Ya, seperti itu. Jadi akhirnya ya tetap di sana. Seperti itu. Jadi inilah nasib. Bait yang terakhir 30, wa hunna ashrun wa thamanin thumma qad aslama fis sadisi Hamzatul Asad. Jadi 18 perempuan, 83 laki-laki. Kemudian di tahun itu tahun kelima kenabiannya. Di tahun keenam kenabian masuklah Islam Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelahnya masuklah Islam Umar bin Khattab. Ya. Nah, setelah masuknya Hamzah dan Umar ini kekuatannya Islam mulai naik karena dua orang ini ditakuti di kalangan kafir Mekah. Bahkan ya setelah masuknya Islamnya dua orang ini, sahabat mulai berani baca Quran terang-terangan, suaranya keras. Mulai berani karena ada Umar dan ada Hamzah. Seperti itu. Bahkan selama fase dakwah sir, kemudian awal-awal fase dakwah jahar, ya, itu dakwahnya, taklimnya Nabi masih terkungkung di yang namanya Darul Arqam. Rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ya, rumahnya Arqam bin Abil Arqam ini jaraknya kurang lebih 130 meter, dekat Ka'bah, dekat dengan Bukit Sofa. Ya. Nah, di situ taklimnya Nabi. Atau taklimnya sahabat kalau baca saling mengajar pasti di situ. Sembunyi-sembunyi. Karena kan saya katakan Nabi mulai jahar, tapi yang lain belum jahar. Lah itu di mana? Di rumahnya Arqam ini. Tapi Umar bin Khattab adalah orang yang terakhir mengalami masa taklim kajian di Darul Arqam. Setelah itu sudah berani jahar Quran di selain Darul Arqam. Jadi dalam fase Darul Arqam ini selesai dengan masuknya Umar. Ya, seperti itu. Jadi ini luar biasa. Ya. Jadi walaupun di tahun ini juga, tahun ke-6 ini, akhirnya karena dengan masuknya Umar Hamzah ini kan mulai kuat Islam. Makanya mereka berpikir gimana biar dakwah ini nggak berkelanjutan. Akhirnya terjadi yang namanya muqatta'ah, embargo. Di mana Nabi dan pengikutnya itu diembargo, tidak boleh berjualan, tidak boleh nikah, tidak boleh memberi makanan, tidak boleh ini selama berapa? Selama 3 tahun. Sampai nanti diriwayatkan dikejar itu Nabi itu makan daun, ya. Bahkan dikatakan kata Utbah bin Ghazwan Al-Mazini, seorang sahabat, ra'aitu nisa bi asaqatin ma Rasulillah ma lana ta'amun na'kuluhu illa waraqus syajar hatta qarihat asdaquna. Tidak ada yang bisa kita makan kecuali hanya dedaunan pohon sampai luka-luka mulut kita. Dan terjadinya embargo ini adalah di lembah Abu Thalib atau di gampangannya perumahan atau di komplek Abu Thalib yang terletak di belakang Bukit Sofa, ya, dan belakang Bukit Marwah, ya, dekat dengan Haram. Jadi di situ ada komplek Abu Thalib, di situ diembargo selama 3 tahunnya. Jadi ini kejadian tahun ke-6 Hijri, ke-6 kenabian juga. Embargonya Nabi Muhammad seperti itu. Nah, ketika Nabi diembargo, yang bersama Nabi susah sama-sama, lapar sama-sama itu hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Adapun Bani Naufal dan Bani Abdis Syams, walaupun Muthalib, Hashim, kemudian Naufal, Abdus Syams ini semua bersaudara. Tetapi yang bersama ketika diembargo hanya Bani Muthalib dan Bani Hashim saja. Maka Bani Muthalib dan Bani Hashim ini nanti mendapat hak zakat mal dan zakat fitri, dan dapat hak khumus perang dan khumus dari faid. Ghanimah, faid, zakat dan zakat mal, zakat fitri ini Bani Hashim dan Bani Muthalib ini termasuk yang berhak mendapatkannya. Walaupun Bani Naufal dan Abdus Syams juga saudara, tetapi tidak dapat karena pas kejadian embargo ini yang membersamai Nabi, susah bersama, mati bersama hanya Banu Hashim dan Bani Muthalib. Walaupun mereka masih dalam keadaan kafir, sebagian dari mereka, tidak semuanya masuk Islam. Jadi ini adalah kejadian di tahun ke-6, 5, 4 kenabian, ya. Silahkan dihafalkan atau di murojaah, dan silakan ditasmih PR-nya, tahfidnya.
Seperti itu, kita cukupkan sekian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.